Hai hai hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang di Indahnya Belajar Akuntansi. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata kuliah perencanaan pajak bersama Indahnya Belajar Akuntansi. Tahapan pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan pajak yang pertama, konsep dasar perencanaan pajak; yang kedua, penyusutan dalam perpajakan; yang ketiga, revaluasi aktiva tetap dalam perpajakan; yang keempat, transaksi leasing dalam perpajakan; yang kelima, transfer pricing; yang keenam, laporan keuangan fiskal; yang ketujuh, pemeriksaan pajak; yang kedelapan, tax planning; yang kesembilan, international tax planning; dan yang kesepuluh adalah sanksi perpajakan. Oke, kita masuk ke dalam materi tentang tax planning ya, atau perencanaan pajak berdasarkan undang-undang domestik. Ya. Di sini ada pengenaan tarif pajak. Ya. Jadi perencanaan pajak yang ada di dalam sebuah perusahaan ya, atau perorangan ya, itu nanti ketika kita ingin merencanakan gitu ya, kita harus tahu dulu tarif-tarif yang akan dikenakan ketika kita baik sebagai pribadi maupun sebagai badan itu akan membayar pajak ya. Apakah tarif ini sudah sesuai ataukah tidak? Ataukah tarif ini terlalu tinggi ataukah tidak? Ya, disesuaikan dengan kondisi kita gitu ya, sebagai badan maupun perseorangan ya. Ya, meskipun itu di kita pengennya tidak membayar pajak kayak gitu ya, tetapi karena ini sebuah kewajiban, di mana sebuah kewajiban yang harus memang kita bayar kepada kas negara ya, karena memang kita mendapatkan penghasilan ya. Ya itu memang harus, mau nggak mau memang harus kita bayar, mampu dan nggak mampu memang harus kita bayar gitu ya. Tapi kalau memang badan maupun orang pribadi itu kok mendapatkan penghasilan ya selama dia tinggal di Indonesia, yaitu memang wajib harus membayar pajak ya, karena memang pajak dikenakan kepada badan atau orang pribadi yang mendapatkan penghasilan. Ya. Di sini ada tarif pajak orang pribadi, yaitu menggunakan tarif pajak progresif ya, PPh pasal 17 ya. Yaitu melihat sisi pengelolaan pendapatan dan biaya atas pengeluaran wajib pajak pribadi, yaitu merencanakan transaksi yang disesuaikan dengan hukum pajak yang ada. Ya. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi ketika mereka ingin melakukan perencanaan pajak ya, hal-hal apa yang harus diperhatikan yaitu adalah pada sisi biaya ya dan pendapatan. Apakah semua pendapatannya sudah dimasukkan ke dalam SPT ataukah belum ya. Makanya wajib pajak sebelum melaporkan ya pajaknya ke pajak ya, kemudian membayarnya gitu ya, itu mau nggak mau memang harus jeli gitu ya, memang harus wajib pajak pribadi itu juga mempunyai catatan-catatan atas pendapatan yang sudah dia peroleh dalam satu kalender gitu ya, tahun fiskal gitu ya, dan ya berapa tarif yang akan dikenakan atas penghasilan tersebut ya. Kemudian biaya-biaya pun yang dikeluarkan oleh wajib pajak pribadi ya, itu mana yang bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto dan mana yang tidak ya.
Hal ini mungkin kalian mahasiswa sudah mendapatkan materi di mata kuliah perpajakan untuk menghitung PPh pribadi gitu ya, baik sebagai menghitung PPh wajib pajak orang pribadi. Pasti di sana kalian sudah tahu kira-kira biaya-biaya yang bisa dikurangkan untuk penghasilan bruto ya, kira-kira penghasilan biaya-biaya apa saja. Nah, ini wajib pajak orang pribadi harus bisa memilah-milah mana biaya yang akan dimasukkan dan mana yang memang ini tidak boleh dimasukkan. Gitu ya. Mana yang objek pajak dan mana yang bukan objek pajak. Ya itu memang WP harus paham akan itu ya. Nanti setelah semua dari pendapatan bruto kemudian dikurangin PTKP gitu ya. Kemudian nanti muncul yang namanya PKP. Lah PKP nanti disinilah ya, PKP inilah nanti yang akan digunakan untuk menghitung berapa pajak perusahaan ya, yaitu dengan menggunakan tarif progresif ya, yaitu 5%, kemudian 10%, 15% dan 30% ya. Jadi ada beberapa tarif yang memang harus dipahami oleh wajib pajak ketika PKP sudah muncul dan tarif pajaknya yang akan dikenakan itu berapa ya. Itu nanti disesuaikan dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Sedangkan untuk tarif pajak badan ya, yaitu tarif pajak yang awalnya 25% ya, sekarang turun menjadi 22% ketika masa pandemi ini ya, di mana perusahaan itu harus mempertimbangkan aspek beban perusahaan, beban apa saja yang dapat menjadi pengurang pajak dan bagaimana teknik pengambilan keputusan terkait perencanaan pajak ya. Jadi antara orang pribadi dengan badannya itu memang fokusnya pada sisi pengurang penghasilan bruto ya. Sebenarnya mereka berfokusnya pada sisi penghasilan bruto ya. Kalau pendapatan sih selama kita menerima ya silakan itu bisa dimasukkan gitu ya, bisa dimasukkan ke dalam perhitungan SPT kita gitu ya. Entah nanti di belakang itu dikurangin dengan pendapatan yang sudah final ataukah belum gitu ya. Tetapi secara umum itu memang yang paling amat sangat diperhatikan oleh badan ya, oleh perusahaan ketika ingin membayar pajak itu adalah pada si biayanya ya. Nanti perusahaan juga harus memilah-milah mana beban yang bisa dimasukkan ke dalam laporan SPT-nya, mana yang tidak gitu ya. Kalau memang perusahaan ingin membuat yang namanya pembukuan ya berarti nanti harus bisa memilah-milah terutama pada laporan keuangannya ya. Masalahnya nanti kalau ada biaya-biaya yang harusnya tidak boleh dimasukkan kok itu dimasukkan, yaitu nanti perusahaan juga akan dikenakan yang namanya koreksi atau rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi inilah yang nantinya membuat momok bagi perusahaan gitu ya. Kalau positif ya berarti nanti perusahaan akan menambah bayar pajak kayak gitu ya. Dan koreksi negatif itu ketika penghasilannya yang awalnya tinggi kemudian berubah menjadi kecil gitu ya, ataukah yang awalnya kecil berubah menjadi yang besar gitu. Nah, itu konsep-konsep koreksi positif dan koreksi negatif sudah Butio jelaskan sebelumnya kayak gitu. Intinya seperti ini ya. Jadi perusahaan ketika ingin mengeluarkan biaya pajak ya, beban pajak pada saat melaporkan SPT-nya gitu ya, itu memang sebelumnya memang harus direncanakan dulu ya. Perencanaan ini dilihat dari sisi pola memilah-milah transaksi yang ada keterkaitan dengan perpajakan dan memilah-milah biaya-biaya ya mana yang bisa dimasukkan ke dalam pengurang penghasilan bruto dan mana yang tidak ya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian nanti setelah PKP muncul yaitu nanti baru dikenakan tarif 22% karena sekarang di masa pandemi ini pemerintah menurunkan tarif PPh badan yang awalnya 25% turun menjadi 22%. Ya. Pada intinya adalah perencanaan pajak ini adalah ingin mengurangi tingkat beban pajak. Tujuan utama dari perencanaan pajak itu ingin mengurangi tingkat pembayaran pajak kepada negara ya.
dengan cara yang legal tentunya ya, bukan dengan cara yang ilegal ya. Dan biasanya memang fokus pada penghasilan dan biaya, fokusnya di ke arah sana ya. Oleh karena itu hal-hal yang ada keterkaitan dengan penghasilan dan biaya, mana penghasilannya bisa dimasukkan dan mana yang tidak, begitupun juga beban mana yang bisa dimasukkan dan mana yang tidak, itu hal semacam ini perusahaan maupun wajib pajak orang pribadi harus mengetahuinya ya. Oleh karena itu undang-undang perpajakan PPH gitu ya, itu alangkah baiknya wajib pajak orang pribadi maupun badan ini tuntas dalam memahaminya. Kemudian ada yang namanya administrasi pajak ya. Di sini ada aspek kebijakan akuntansi dan administrasi. Perusahaan mewajibkan melakukan pembukuan ya. Jika belum mampu, maka pencatatan pajak dihitung berdasarkan norma. Nah, ini yang sudah kemarin Bu Tia sampaikan ya. Jadi memang pembukuan itu diwajibkan kepada perusahaan yang omsetnya lebih dari 4,8 miliar ya. Kalau kurang dari 4,8 miliar, perusahaan boleh memilih apakah memilih dengan pembukuan ataukah pencatatan ya. Kalau memilih pencatatan, maka nanti pengenaan pajaknya itu menggunakan norma. Nah, kelemahan juga dari pencatatan ya, itu pihak Fiskus Pajak itu melihat badan gitu ya, melihat istilahnya perusahaan yang menggunakan pencatatan itu dianggap semuanya positif ya, atau semuanya itu laba. Dan nanti ketika ada kerugian itu tidak bisa dikompensasi seperti perusahaan melakukan pembukuan ya. Jadi antara pembukuan dengan pencatatan ya, sebenarnya ini lebih menguntungkan yang pembukuan sebenarnya ya, lebih menguntungkan yang pembukuan. Karena apa? Kalau pembukuan itu perusahaan bisa melaporkan rugi dan rugi itu bisa dikompensasikan ke masa-masa yang akan datang 5 tahun ke depan ya. Tapi kalau menggunakan pencatatan ya, itu perusahaan sama Fiskus Pajak itu dianggap laba ya, dianggaplah laba karena yang dilaporkan hanya omset ya, hanya omset. Dan hal-hal inilah yang sebenarnya menjadi dilema bagi perusahaan gitu ya. Mereka tidak melakukan pembukuan mungkin dikarenakan memang SDM yang ada di dalam perusahaan itu kurang memahami akan arti pentingnya akuntansi perpajakan gitu ya, belum bisa melakukan yang namanya pembukuan akuntansi perpajakan. Oleh karena itu mereka lebih condong menggunakan yang pencatatan. Oleh karena itu bagi mahasiswa ya yang sekarang ini mengambil mata kuliah perpajakan, akuntansi perpajakan maupun perencanaan pajak ataupun pada fokus perpajakan, silahkan kuasailah itu gitu ya, silahkan kuasailah itu dikarenakan ketika nanti kalian sudah terjun ke lapangan ya, ilmu kalian ini pasti nanti akan dicari oleh perusahaan-perusahaan yang notabene memang SDM-nya masih di bawah standar ya, terutama pada sisi pembukuan fokusnya di pajak ya. Kemudian satu aspek yang kedua di sini adalah kepatuhan mengikuti aturan perpajakan dan SAK atau standar akuntansi keuangan. Undang-undang perpajakan itu mempunyai prioritas untuk dipatuhi di atas praktik dan kelaziman akuntansi ya. Jadi nanti apabila ada perbedaan pendapat antara perpajakan dengan SAK ya, itu nanti wajib pajak harus mengacu pada ketentuan perpajakan ya, karena memang yang mengoreksi adalah pajak ya, mau nggak mau sesuai standar perpajakan ya. Jadi memang nanti kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ya, ini memang harus benar-benar ditaati oleh wajib pajak, oleh badan juga. Lah nanti apabila ada persepsi yang berbeda antara perpajakan dengan badan, misal kok perpajakan itu menggunakan standar perpajakan, kemudian perusahaan itu menggunakan standar ada SAK, misalnya SAK-nya standar akuntansi keuangan, kok ini terjadi perbedaan, maka mau nggak mau memang standar perpajakan inilah yang harus dipakai oleh badan ketika membayar pajak. Oleh karena itu hal-hal atau keterkaitan atau aturan perpajakan yang ada keterkaitan dengan pengenaan pajak dan lain-lain yang berfokus pada penghasilan dan biaya tadi itu harus bisa
ya, SDM yang bekerja di accounting, di bagian keuangan yang berfokus pada pajak itu harus bisa itu. Ya, karena kalau nanti ini akan terjadi kekeliruan misalnya ada beberapa catatan yang kurang tepat di dalam pelaporan perpajakan, laporan keuangan fiskal, pembuatan laporan keuangan fiskal. Hal ini nanti akan berdampak terhadap bukannya biaya pajaknya itu rendah tetapi malah tinggi, ya. Jadi perencanaan pajak itu ya sesuai yang sudah Bu Tia sampaikan terdahulu ya, itu memang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai SDM yang mumpuni, yang benar-benar tahu akan konsep dasar perpajakan. Kalau tidak tahu itu, maka perusahaan boleh menggunakan konsultan-konsultan di dalam mengerjakan pembukuan mereka. Ya, karena hal ini akan berdampak terhadap hasil akhir ya. Kalau salah, bukannya nanti perencanaan pajaknya turun, malah menjadi besar. Ya, ini harus berhati-hati oleh perusahaannya. Kemudian ada yang namanya definisi administrasi pajak. Sebenarnya definisi administrasi pajak itu apa sih gitu ya? Memonitor transaksi utama yang mempunyai dampak perpajakan cukup signifikan, menjamin transaksi utama tersebut telah dicatat atau diperlakukan sesuai dengan undang-undang dan kebijaksanaan perusahaan. Ya, jadi administrasi ini adalah memonitor transaksi ya yang mempunyai dampak perpajakan yang cukup signifikan. Jadi memang kita sebagai seorang accounting ya, terutama pada fokus perpajakan ya, kita harus bisa memilah-milah mana transaksi yang ada keterkaitan dengan perpajakan maupun yang tidak ya. Dan pengaruhnya itu signifikan apa enggak? Signifikan itu besar atau enggak? Luas apa enggak? Ya, pengaruhnya itu ya. Hal ini memang harus dipahami oleh seorang accounting yang fokus pada perpajakan. Ya, jadi setiap ada transaksi yang ada keterkaitan dengan perpajakan, kok itu mempunyai pengaruh besar terhadap tingkat pembayaran pajak. Ini perusahaan bagian accounting terutama harus bisa memilah-milah itu. Harus bisa memilah-milah itu. Ya, jangan sampai transaksi yang ada keterkaitan dengan perpajakan itu dihilangkan. Ya. Dihilangkan atau tidak lengkap dan lain-lain ya. Sehingga hal ini nanti ketika ada pemeriksaan pajak ya akan muncul koreksi gitu ya. Koreksinya dikarenakan apa? Karena datanya tidak lengkap atau mungkin datanya dan hilang dan lain-lain, ataukah ini memang harusnya tidak masuk di pengurang pendapatan bruto dan lain-lain ya. Jadi memang harus berhati-hati terhadap transaksi yang punya dampak perpajakan yang cukup signifikan ya. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan sistem pengawasan internal untuk menjamin bahwa berbagai kewajiban perpajakan itu telah diikuti dengan benar. Dengan demikian risiko sanksi administrasi maupun sanksi pidana itu dapat dihindari atau diminimumkan sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber dana perusahaan. Nah, ya. Jadi setelah transaksi tadi dimonitor kemudian dipilah-pilah mana yang punya dampak kepada nilai pajak itu yang signifikan mana enggak. Yang kedua ini adalah mengenai pengawasan internal ya. Pengawasan internal ini penting sekali ya. Pengawasan internal ini dilihat dari sisi mana ya? Dilihat dari sisi tingkat kewajiban perusahaan di dalam membayar pajak ya. Jangan sampai ketika ingin membayar PPh pasal 21 misalnya ya, itu kelewat batas ya. Kelewat batas. Melaporkannya telat gitu. Kalau melaporkannya telat pasti bayarnya juga telat gitu ya. Oleh karena itu ya nanti akan dikenakan sanksi. Dengan demikian resiko sanksi administrasi maupun sanksi pidana dapat dihindari atau diminimumkan sehingga tidak menimbulkan pemborosan sumber dana perusahaan. Ya, oleh karena itu perusahaan ketika nanti kalian kok dihandle ya di bagian perpajakan itu kalian mau nggak mau harus membuat yang namanya catatan khusus gitu ya. Misal kok pajak PPh 21 itu kapan dibayarnya dan kapan pelaporannya, PPN itu kapan dilaporkan dan kapan dibayarnya, PPh badan, PPh pasal 25 dan lain-lain yang ada keterkaitan dengan perpajakan. Itu semuanya harus rapih gitu ya. Intinya untuk poin yang kedua ini dari sisi kontrol internal ya, perlu diingat ya, jangan sampai ada kewajiban perpajakan yang kita telat bayar.
kita telat pelaporan pun kita dikenakan sanksi gitu ya. Misal kalau kemarin Bu Tia sudah menjelaskan gitu ya, kalau telat lapor PPh 21 ya dikenakan 100.000, lapor telat PPN ya 500.000, PPh badan telat ya 1 juta gitu ya. Tapi kalau nanti telat bayar itu nanti berbeda lagi sanksinya ya, yaitu 2% dikalikan jumlah bulannya dikalikan dengan jumlah yang harusnya dibayar itu ya. Ini nanti Bu Tia akan jelaskan di materi yang paling akhir, fokusnya pada sanksi perpajakan ya. Oleh karena itu memang ketelitian, kejelian, kecermatan ya, keseriusan seorang accounting yang fokusnya di pajak itu memang biasanya menjadi sorotan ya. Oleh karena itu kenapa seorang accounting yang fokusnya pada pajak itu mempunyai gaji yang lebih tinggi gitu ya dibandingkan dengan bidang-bidang yang lainnya gitu ya, karena memang dia mempunyai resiko yang tinggi gitu ya. Karena apa ya, salah mencatat ada resikonya, telat lapor aja ada sanksinya, resikonya, telat bayar pun juga ada sanksinya. Apalagi ketika salah di dalam membuat laporan keuangan fiskal, nah ini mutlak sekali ini ya. Kesalahan ini bisa dikatakan kesalahan absolut ya gitu ya, karena nanti repot sekali kalau sudah salah di dalam melakukan pembukuan ketika nanti hasil endingnya adalah laporan keuangan fiskal. Repot sekali, harusnya labanya 1 miliar keliru menjadi 800 juta misalnya, karena ada biaya-biaya yang harusnya tidak dimasukkan itu dimasukkan. Wah, ini kalau ada pajak memeriksa, bukannya kita pengen aman, malah kita bumerang buat kita ya. Jadi memang harus berhati-hati di sana. Kemudian ada yang namanya aspek lingkungan perpajakan ya. Ada beberapa hal di sini yang harus kalian pahami. Yang pertama dari si target ya. Yang pertama adalah tekanan untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan pajak dengan menggunakan peraturan pajak yang sudah ada. Yang kedua, ada tidaknya rencana untuk mengeluarkan ketentuan perpajakan yang baru yang dapat meningkatkan tarif pajak yang berlaku karena kurang bagi investor asing. Dan yang ketiga, pemberlakuan insentif hanya akan ditujukan untuk kepentingan-kepentingan tertentu ya. Jadi untuk aspek perencanaan pajak ya pada lingkungan perpajakan yang ada di dalam sebuah perusahaan ya, itu perusahaan ketika ingin melakukan pembayaran pajak itu harus punya target ya. Kira-kira perusahaanku ini untuk tahun sekian itu omsetku kira-kira dapatnya berapa, biaya yang harus dikeluarkan itu berapa, sehingga perusahaan itu harus membayar pajak berapa, itu clear ya. Oleh karena itu kenapa perusahaan itu di awal periode kok sudah membuat yang namanya rencana anggaran penjualan gitu ya. Itu karena apa? Karena digunakan untuk menghitung target seperti ini gitu ya. Tahun depan mau nggak mau perusahaan harus dapat menjual produk sekian. Dengan penjualan produk sekian, biaya yang dikeluarkan maksimal sekian, dibatasi gitu ya. Oleh karena itu nanti pajak-pajak yang harus dibayarkan itu sekian. Nah, target-target pajak yang seperti itu ya, ketika sudah diketahui ya prediksinya gitu ya, apakah prediksinya itu perusahaan bisa digoyang lagi untuk diperkecil lagi ataukah tidak, lah itu nanti perusahaan harus pintar-pintar dalam melakukan perencanaan pajak ya. Jadi memang perencanaan pajak tujuannya untuk mengurangi beban pajak itu otomatis ya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi pemeriksaan pajak ya. Yang pertama itu target, yang kedua adalah pemeriksaan pajak ya. Digunakan untuk memastikan bahwa wajib pajak sudah membayar pajak dengan benar dan tidak menyalahgunakan sistem self-assessment. Namun yang terjadi adalah yang pertama, terdapat beberapa area dalam KUP yang diatur tidak lengkap atau tidak dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, wajib pajak menghadapi dilema di mana wajib pajak sudah membayar yang menurutnya benar, tetapi ketika dilakukan pemeriksaan fiskal pajak menemukan area-area yang belum diatur secara jelas dan lain-lain. Karena Bu Tia ketika menerangkan mengenai pemeriksaan pajak itu lebih mengarah ke sebuah dilema gitu ya dalam sebuah perusahaan. Ya, memang kondisinya seperti itu ya. Terkadang perusahaan dikira sudah mencatat dengan benar, tetapi ketika ada pemeriksaan pajak, oh itu ada yang salah. Ketika perusahaan sudah benar-benar melakukan pembukuan dengan porsi yang sesuai dengan standar SAK, misal standar akuntansi keuangan, tetapi nanti di pajak juga masih ada kesalahan. Lah, dilema-dilema yang seperti ini yang menjadikan pemeriksaan itu momok bagi perusahaan. Ya, oleh karena itu hal-hal yang membuat pemeriksaan pajak yang kemarin Bu Tia sudah sampaikan ya. Jadi kapan perusahaan diperiksa ya,
itu memang harus dihindari poin-poin yang itu ya. Poin-poin yang itu memang benar-benar harus diperhatikan oleh wajib pajak ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya hak mengajukan keberatan ya. Meskipun hal mengajukan keberatan diperbolehkan oleh undang-undang, tetapi tingkat efektivitasnya bagi wajib pajak adalah terbatas, adalah sulit bagi wajib pajak meskipun ini tidak masuk akal atau tidak konsisten. Nah, kita tahu ya ketika perusahaan itu membayar pajak, kemudian ada unsur-unsur muncul pemeriksaan pajak, dan kemudian ketika muncul LHP lembar hasil pemeriksaan, kita diminta untuk membayar sekian juta misalnya, atau sekian ratus juta atau sekian miliar atas sanksi yang kita kenakan, atau mungkin kurang bayar dan lain-lain gitu ya. Itu perusahaan boleh melakukan yang namanya mengajukan keberatan ya. Tetapi mengajukan keberatan ini juga tidak mudah ya, karena pertama yang membutuhkan waktu gitu ya, dan itu memang perusahaan harus memberikan alasan-alasan yang didukung oleh dokumentasi gitu ya. Prosesnya itu adalah 6 bulan dan bisa diperpanjang lagi 6 bulan kalau mengajukan keberatan ya, seperti itu. Tetapi ketika perusahaan ingin mengajukan keberatan ya, perusahaan harus bayar dulu apa yang ditentukan sama pajak ya. Jadi perusahaan itu harus bayar dulu. Misal kok tadi pajak mengatakan ketika LHP keluar ya, kok kita diminta kurang bayar, misal kok 1 juta misalnya, mau nggak mau wajib pajak harus membayar 1 juta itu dulu, baru dilakukan keberatan. Lah kalau nanti keberatan kita diterima ya, maka ya uang yang 1 juta itu misal kok setelah dihitung-hitung kok sudah betul nih yang 1 juta ini kita menganggapnya itu nggak ada misalnya, itu yang uang 1 juta yang sudah kita setorkan ke kas negara itu bisa dikembalikan ke wajib pajak badan gitu ya. Kalau perusahaan itu tidak mempunyai hutang pajak ya, itu bisa dikembalikan lagi ke kita. Tapi kalau memang perusahaan masih ada hutang pajak ya, berarti memang itu harus dikompensasikan ke sana ya. Jadi memang perpajakan ini complicated ya, resikonya complicated ya. Tetapi kalau kita memang menguasai itu ya, itu asik sebenarnya buat orang-orang yang sudah ahli gitu ya, terutama konsultan yang benar-benar mereka memang terjun setiap hari di sana. Itu asik sebenarnya di sana itu ya, karena memang sudah mumpuni ilmunya ya. Tetapi bagi kalian yang baru bekerja di bagian accounting yang fokusnya perpajakan ya, harus berhati-hati ya. Ya asik boleh, tapi asiknya juga harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada juga, yang disesuaikan dengan standar perpajakan maupun SAK dalam melakukan pencatatan keuangannya. Kemudian di sini ada yang namanya perencanaan pajak untuk efisiensi beban ya. Di sini ada perhitungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum ya, yang terjadi sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Ya, bentuk perseorangan, firma, dan partnership itu lebih diuntungkan dibandingkan dengan PT. Karena pada perseroan terbatas itu jika pemegang saham kepemilikan itu kurang dari 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan 2 kali, yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai dividen. Ya. Jadi ya terkadang salah satu dari sisi perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan itu gitu ya, salah satunya adalah perusahaan itu membuat yang namanya anak perusahaan yang berbentuk firma, partnership maupun perseorangan ya. Karena kalau nanti dibuat sama-sama PT ya berarti tanggung jawabnya sama gitu ya, sama-sama besar. Tetapi kalau dibuat non PT ya, di sini adalah firma, partnership, perseorangan, yaitu nanti kita diuntungkan dari sisi tingkat pembayaran pajak berganda ya. Oleh karena itu sebenarnya pengusaha-pengusaha itu lebih menyukai ketika mereka mendirikan firma, partnership maupun perseorangan itu ya, dibandingkan dengan PT ya. Tetapi di PT pun juga banyak kelebihan gitu ya, karena memang apalagi sekarang ini pemerintah gencar-gencarnya ada penurunan atau kemudahan di dalam pembayaran pajak atau regulasi-regulasi lain. Ini perseroan terbatas itu diutamakan dibandingkan dengan yang bentuk-bentuk perusahaan yang lainnya. Di sini adalah perseorangan, firma maupun partnership itu PT lebih diutamakan.
Yang kedua adalah memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan ya. Umumnya pemerintah itu memberikan semacam insentif pajak atau fasilitas khususnya untuk daerah tertentu. Ya, misalnya Indonesia bagian timur ya. Jadi memang memilih lokasi perusahaan itu juga penting ya. Mana lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang dikenakan pajak yang lebih rendah jika perusahaan itu didirikan di selain itu gitu ya. Atau mungkin perusahaan bisa masuk ke dalam kawasan bonded zone atau kawasan berikat gitu ya. Itu untuk kawasan berikat juga ada juga namanya insentif atau penurunan pajak-pajak tertentu. Kayak gitu ya. Jadi memang pemilihan lokasi ini memang sangat perhatikan oleh pajak ketika ingin mendirikan perusahaan dan ingin memperkecil tingkat efisiensi beban pajak. Yang ketiga adalah mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas PKP ya. PKP itu penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh undang-undang. Jika diketahui laba perusahaan tinggi, maka akan dikenakan tarif pajak tertinggi. Maka perusahaan bisa membelanjakan labanya untuk hal yang bermanfaat secara langsung untuk perusahaan. Dengan catatan tentunya biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang bisa dikurangkan dalam menghitung PKP. Contohnya biaya R&D atau Research and Development, biaya pendidikan dan latihan pegawai, biaya perbaikan kantor, biaya pemasaran dan lain-lain. Jadi memang ketika perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang gede gitu ya, berarti nanti pajaknya juga gede ya. Untuk menghindari itu biasanya perusahaan itu mengeluarkan biaya-biaya, di mana biaya-biaya ini juga yang bisa dimasukkan ke dalam pengurang penghasilan bruto ya. Itu diperbolehkan. Ya, contohnya di sini adalah biaya R&D atau Research and Development, biaya pendidikan dan latihan pegawai dan lain-lain itu ya. Itu silakan labanya itu bisa dimasukkan ke sana ya. Tapi ya harus jelas juga alasannya gitu ya. Tidak sekonyong-konyong ketika perusahaan kok mempunyai laba yang besar kemudian langsung dikurangi, tiba-tiba memunculkan biaya-biaya yang seperti itu juga nggak diperbolehkan. Nanti kita malah kena ketika ada pemeriksaan kayak gitu kan. Ya, ketika perusahaan itu ingin mengefisiensikan biaya pajak, ya itu memang benar-benar harus diperhatikan mana memang biaya-biaya yang harus diadakan dan mana yang tidak itu ya. Mana biaya-biaya ini yang bisa digunakan untuk menturnover atau memutar laba ataukah yang tidak, itu memang harus diperhatikan ya, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha sehingga diatur mengenai pengenaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha. Yang kelima, mendirikan perusahaan ada yang sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Yang keenam, memberikan tunjangan kepada karyawan dalam bentuk uang atau natura dan kenikmatan dapat sebagai satu pilihan untuk menghindari lapisan tarif pajak maksimum. Yang ketujuh, pemilihan metode penilaian persediaan, yaitu ada dua metode penilaian persediaan yang diperbolehkan oleh pajak, yaitu FIFO dan metode rata-rata. Ya, terkadang pemilihan metode-metode ini juga perlu kita sebagai accounting fokus pada perpajakan juga harus tahu ya, mana penilaian persediaan yang diperbolehkan yang sama pajak, mana yang tidak. Ya, jangan sampai ketika perpajakan itu hanya memperbolehkan dua, yaitu FIFO dan metode rata-rata, kita menggunakan LIFO. Boleh nggak sih menggunakan selain dua itu? Ya sebenarnya diperbolehkan jika memang kita diperbolehkan oleh pajak. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat yang namanya permohonan ke DJP. Ya, kalau kita sudah mengajukan permohonan ke DJP gitu ya untuk menetapkan metode penilaian persediaan, misal LIFO misalnya, ya itu memang harus mendapatkan persetujuan dari DJP. Kalau tidak ada persetujuan itu, perusahaan tidak boleh semata-mata langsung menggunakan itu. Itu nanti juga akan kena. Ya, berhati-hati di sini ya. Yang kedelapan di sini adalah untuk pendanaan aktiva tetap ya, itu dapat mempertimbangkan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ya, ini sebenarnya sekarang ini ada PSAK 73 tentang sewa guna usaha ya. Itu memang complicated di dalamnya gitu ya. Menurut PSAK 773 ya itu mengenai sewa guna usaha itu lebih difokuskan pada sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi
ya, dengan menggunakan hak opsi atau operating list gitu ya. Kemarin kan ada finance list dan ada operating list gitu ya. Perusahaan lebih suka perpajakan tuh lebih lebih memfokuskan itu pada sisi perusahaan yang bisa diberikan yang namanya hak opsi. Apakah hak opsinya ini perusahaan boleh membeli aset tersebut ataukah tidak. Nah, ini nanti catatannya juga akan berbeda-beda. Ya, itu nanti di PSAK 73 itu ada sebenarnya mengenai ketika perusahaan itu menggunakan sewa guna usaha yang menggunakan operating list dan kapan perusahaan menggunakan finance list itu ya. Itu nanti semuanya diatur dalam PSAK 73 dan jurnalnya seperti apa di sana pun juga sudah dijelaskan. Ya, tapi di sini untuk konsep perpajakan ini ya, kalian memang harus fokus pada ketika perusahaan itu lebih menyukai ketika menggunakan metode yang hak opsi, karena kalau ada hak opsi itu berarti sewaktu-waktu perusahaan itu bisa membeli aset tersebut ya. Kalau membeli aset berarti nanti unsur labanya bisa diputar untuk membeli aset ya, seperti itu. Sewaktu-waktu bisa. Nah, itu karena kita punya hak opsi. Tapi kalau kita nggak ada hak opsi itu ya berarti memang perusahaan nggak boleh untuk membeli aset tersebut. Mau nggak mau ketika nanti hasil kontrak selesai ya harus dikembalikan ke lessor ya, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku ya. Kita tahu bahwa metode penyusutan kemarin yang diperbolehkan pun juga ada hanya 2 ya, yaitu garis lurus dan metode saldo menurun ya. Yang berikutnya adalah menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak ya, yaitu misalnya memberikan tunjangan karyawan dalam bentuk natura, di mana natura bukan PPh 21 ya. Nanti Putih akan jelaskan yang poin ini di berikutnya. Kemudian ada mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Untuk ini wajib pajak harus jeli untuk memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Ya, jadi memang perusahaan harus melihat ya mana-mana pajak yang bisa dikreditkan dan mana yang tidak. Ya. Kemudian ada penundaan pembayaran kewajiban pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran mendekati tanggal jatuh tempo. Ya, misal PPh pasal 21 itu dibayarnya mau tanggal 10, perusahaan pas di tanggal 10 misalnya, karena memang sebelumnya uangnya dipakai untuk hal lain. Hal itu diperbolehkan, yang penting tidak melampaui tanggal jatuh tempo gitu ya. Dan perusahaan juga harus ingat itu ya. Jam tutupnya fasilitas pembayaran pajak itu kapan juga harus tahu di situ. Kalau memang menggunakan yang efisiensi biaya yang poin 11 ini ya. Jangan sampai ketika perusahaan menggunakan fasilitas yang poin 11 ini, ketika perusahaan membayar loketnya udah tutup, berarti mau nggak mau harus esok hari berarti sudah telat, mau nggak mau harus dibayar denda dan lain-lain ya. Jadi memang ini harus diperhatikan. Berikutnya adalah menghindari pemeriksaan pajak ya, ini sudah Putih sampaikan tadi. Dan berikutnya lagi adalah menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku ya. Ya, ini juga benar ya. Jadi menghindari pelanggaran ini memang harus gitu ya. Diusahakan perusahaan melakukan pembukuan dengan cara yang legal gitu ya, tanpa manipulasi data dan lain-lain. Benar-benar kita sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, memang harus taat pajak dengan melakukan pembukuan perpajakan yang benar gitu ya. Kemudian juga ada yang namanya peraturan pajak untuk pajak penghasilan ya. Ini adalah yang namanya laba akuntansi versus penghasilan kena pajak atau PKP. Laba akuntansi adalah penghitungannya bertumpu pada prinsip matching cost against revenue atau penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait. Dalam salah satu prinsip tersebut terhadap konsep bahwa pengeluaran perusahaan yang tidak mempunyai manfaat untuk masa yang akan datang bukanlah merupakan aset, oleh karena itu harus dibebankan sebagai biaya. Ya, sedangkan untuk penghasilan kena pajak yaitu berdasarkan prinsip taxability deductibility. Dengan prinsip ini suatu biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila pihak yang menerima pengeluaran atas biaya yang bersangkutan melaporkannya sebagai penghasilan dan penghasilan tersebut dikenakan pajak. Ya, jadi memang laba akuntansi itu ya laba yang bersumber dari laporan keuangan komersial. Itu ya. Kalau laba fiskal ya berarti laba yang bersumber dari laporan keuangan fiskal. Nah, oleh karena itu nanti ini ada penandingan ini, ketika nanti muncul laba akuntansi kok ada yang namanya istilahnya itu laba fiskal. Lah ini memang harus kita bandingkan
gitu ya. Sebenarnya untuk laporan keuangan itu karena memang perusahaan itu harus diwajibkan untuk membuat satu laporan keuangan, dan laporan keuangan itu bisa dipakai untuk untuk pihak eksternal maupun internal ya. Sebenarnya untuk laba akuntansi itu ya berarti harus sama dengan laba fiskal itu ya, karena memang laporan keuangannya hanya satu kayak gitu ya. Lah oleh karena itu, karena memang perusahaan hanya one report gitu ya, multi function gitu ya. Ya, jadi satu laporan untuk beberapa banyak fungsi ya. Berarti memang harus perusahaan benar-benar harus mampu di dalam menghitung labanya itu ya, terutama ketika perusahaan ingin menentukan penghasilannya dan menentukan biaya-biaya apa yang bisa menjadi pengurang penghasilan bruto ya. Sedangkan untuk PKP ya, PKP ini kita tahu rumus PKP adalah penghasilan bruto kemudian dikurangi dengan PTKP gitu ya, dan biaya-biaya yang bisa dikurangkan gitu ya. Misal ada biaya jabatan, kemudian ada JHT, tunjangan iuran kematian dan lain-lain ya. Nah, itu ketika kalian sudah menghitung PPh pasal 21 contohnya, atau mungkin yang kemarin sudah mendapatkan perhitungan PPh badan, kalian ketika melihat kata-kata PKP ini tidak kaget gitu ya. Karena memang prinsipnya adalah taxability deductibility gitu ya. Mengurangkan beban pajak, pengurangan beban pajak. Ya, karena mempunyai prinsip biaya baru dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ya. Jadi pengurangan beban pajak atau taxability deductibility ini ya memang berfokusnya pada biaya-biaya yang memang bisa dikurangkan ke dalam penghasilan bruto ya, yang nantinya akan muncul yang namanya PKP atau penghasilan kena pajak. Kemudian ada yang namanya penghasilan yang menjadi objek pajak ya. Ini adalah Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 1 ya. Adalah objek pajaknya adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Penghasilannya apa aja, silakan kalian bisa membuka di Undang-Undang PPh ya, pajak penghasilan, silakan kalian bisa melihat pasal 4 ayat 1-nya. Kemudian di sini juga ada yang namanya penghasilan yang dikecualikan objek pajak, berarti ini yang bukan objek pajak ya, yaitu silakan kalian juga bisa melihat di Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 3, dan penghasilan yang pajaknya dikenakan final ya. Di sini adalah Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2 ya. Nanti di sana akan dijelaskan biaya-biayanya itu apa aja tuh, dan objek pajaknya apa aja tuh di sana akan dijelaskan secara detail ya, seperti itu. Langsung mengacu ke PPh pasal 4 ayat 1, 2 dan 3. Kemudian ada biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Lah ini Putih memberikan catatan-catatan ini. Ada biaya yang boleh dikurangkan dan yang tidak. Lah di sini biaya-biaya yang boleh dikurangkan itu apa aja? Yang pertama ada biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, istilahnya adalah 3M gitu ya. Kemudian ada penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran. Yang ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, kerugian karena penjualan atau penagihan harta. Yang kelima, kerugian dari selisih kurs mata uang asing. Yang keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang tadi Putih sudah sampaikan tadi, R&D tadi. Yang ketujuh, dia biaya beasiswa. Yang kedelapan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu. Ya. Kemudian ada yang namanya biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto ya. Kalau sebelumnya tadi yang boleh dikurangkan, sekarang yang tidak boleh dikurangkan. Apa aja itu? Yang pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun ya. Pembagian laba dengan nama dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, anggota atau anggota. Dan yang ketiga, pembentukan dana cadangan itu kecuali cadangan untuk jenis usaha tertentu yang ditetapkan oleh KMK, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan jaminan sosial dibentuk BPJS, cadangan penjaminan yang dibentuk LPS ya, cadangan biaya reklamasi, cadangan biaya reforestasi atau atas usaha kehutanan ya, cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat limbah industri untuk usaha pengelolaan limbah ya. Jadi ada biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan di dalam penghasilan bruto untuk menentukan PKP ya. Ada juga yang namanya premi asuransi kesehatan, kecelakaan jiwa, dwiguna dan asuransi BSO yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi.
Kalau dibayar oleh perusahaan itu boleh dikurangkan ya. Tapi kalau dibayar oleh wajib pajak orang pribadi ini yang tidak bisa dikurangkan. Kemudian ada penggantian atau imbalan atas pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan ya, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai diberikan di daerah tertentu atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan KMK ya. Kemudian ada jumlah yang melebihi kewajarannya dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa ya. Sampai pada poin K di sini ya, ada sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan ya. Jadi mohon ini slide-slide yang dari Bu Tio yang ada keterkaitan dengan biaya yang boleh dikurangkan dan tidak boleh dikurangkan ini mohon untuk dibaca secara perlahan ya, karena ini penting sekali ya. Di sini ada biaya SDM yang tidak dapat dikurangkan ya, yang ada keterkaitan dengan karyawan ya. Di sini ada sembako, rekreasi, PPh pasal 21 dibayar perusahaan, cuti pegawai, pengobatan, perumahan, pakaian ya. Jadi ketika perusahaan ini ingin memberikan semacam kayak tunjangan ke karyawan, yaitu ketika dalam bentuk produk ya, itu memang tidak bisa dikurangkan ya. Tapi kalau tunjangan itu berbentuk uang itu bisa dikurangkan di sana. Ya oleh karena itu memang di sini memang harus berhati-hati ya. Kalau perusahaan itu ingin menyumbang sembako dan lain-lain, mengajak rekreasi, kemudian cuti pegawai, memberikan pengobatan, perumahan, pakaian ya, itu memang tidak bisa dikurangkan dan bukan objek pajak PPh pasal 21 ya. Kalau kita sudah sudah membaca yang namanya PPh ayat 4A pasal 3, ayat 3 tadi ya. Pasal 4 ayat 3 tadi kita tahu nih yang bukan objek PPh pasal 21 itu apa ya. Tapi khusus untuk karyawan yang tidak bisa dikurangkan, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Nah, ini adalah SDM yang bisa dikurangkan ya. Yang bisa dikurangkan itu ada memberikan mes gitu ya. Ketika dia lokasi di daerah yang tidak terpencil ya. Itu penyediaan makanan dan minuman untuk seluruh pegawai di tempat kerja, pakaian dan peralatan bagi pegawai pemadam kebakaran proyek, seragam pabrik, hansip, penginapan ya, dan lain-lain. Sedangkan untuk daerah terpencil ya, tempat tinggal sepanjang di lokasi bekerja tidak ada tempat tinggal yang dapat disewa, dan pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengangkutan sepanjang di lokasi bekerja tidak ada ya. Jadi biaya SDM ini dapat dikurangkan ya, dapat dikurangkan ke dalam penghasilan bruto perusahaan ya. Kalau nanti misal Bu Tio memberikan contoh soal ya, dimana kalian kok lupa, silahkan kalian bisa melihat perundang-undangannya ya. Karena ini Bu Tio tidak mengharapkan kalian untuk menghafal ya. Kalau lupa ya silahkan langsung melihat konteks undang-undangnya ya. Karena memang kalau pajak itu absolut ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan prediksi, tidak bisa menggunakan persepsi dan lain-lain gitu ya. Sehingga kalau memang itu lupa, silahkan langsung membuka di KUP-nya atau undang-undang perpajakannya. Biaya SDM yang dapat dikurangkan dan bukan objek PPh pasal 21 juga ada yang namanya premi JHT yang dibayar perusahaan ke PT Jam Sostek, iuran pensiun, biaya pendidikan, kemudian ada seminar lokakarya, biaya perjalanan dinas dan lain-lain ya. Oke, begitu saja penjelasan dari Bu Tio mengenai tax planning, administrasi domestik ya. Tax planning untuk perundang-undangan perpajakan domestik ya. Jika ada masukan atau pertanyaan silahkan masukkan di di Google Classroom atau langsung lewat video ya. Karena nanti ada poinnya di sana ya. Silahkan, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.